Saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan April. Apa yang telah kita lakukan di dalam 3 bulan pertama tahun ini? Saya percaya pasti banyak hal yang telah kita lakukan dan alami selama waktu-waktu ini. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, biasanya orang berharap bahwa di bulan-bulan yang mendatang itu hal-hal akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita seringkali menggunakan kata harap atau berharap untuk mengutarakan hal-hal yang kita inginkan. Misalnya, saya berharap untuk mendapatkan promosi, atau saya berharap untuk mendapatkan kenaikan gaji, atau naik kelas, atau berharap untuk lulus pada dalam waktu yang cepat. Dan masih banyak lagi keinginan-keinginan yang lain. Jadi arti kata pengharapan itu biasanya lebih mengacu atau mengarah pada keinginan atau cita-cita kita. Tema Assembly Church bulan ini adalah harapan di dalam Kristus. Apa yang membedakan harapan di dalam Kristus dengan pengharapan-pengharapan yang lain? Apakah pengharapan di dalam Kristus itu sama seperti pengharapan kita untuk kenaikan gaji? Mari kita renungkan dan pelajari bersama. Renungan malam ini saya beri judul, "Di mana harapan saya berada?" Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan yakin menaruh harapan kami hanya di dalam Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan malam ini saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9, yang mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita, saudara dan saya, telah dilahirkan kembali kepada hidup yang berpengharapan. Dan di dalam hidup yang berpengharapan ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, atau tercemar di sorga nantinya. Ini suatu janji yang luar biasa. Kita tidak dapat membandingkan hal ini dengan apa yang kita dapatkan di dunia saat ini. Milik kita di dunia saat ini pasti akan berangsur-angsur akan menjadi buruk, rusak, karatan, lapuk, akan hilang atau pergi. Harta atau hal-hal yang non-material seperti kebanggaan, pangkat, gelar, suatu waktu akan kehilangan artinya. Apakah tepat jika kita menaruh harapan kita pada hal-hal yang baik cepat atau lambat akan binasa? Apakah saudara dan saya masih menaruh harapan kita pada sesuatu yang salah? Apa yang membuat kita enggan untuk melepaskan harapan yang salah ini dan mengalihkan harapan kita kepada Kristus? Jawaban yang biasa kita dengar adalah karena hal-hal seperti uang, kekayaan, kedudukan adalah nyata. Kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa rasakan. Kemudian kita melekat kepadanya. Kita mendewakannya dan menjadikannya sebagai sumber pengharapan kita. Saya tidak mengatakan sebagai orang percaya kita tidak boleh punya uang, kekayaan atau kedudukan terhormat. Tapi, di manakah kita tempatkan hal-hal ini di dalam hidup kita? Ayat ke-8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yaitu Tuhan Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Orang percaya saat ini tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik. Berbeda dengan 12 murid Tuhan dan orang-orang saat Yesus masih ada di bumi ini, di mana mereka dapat melihat, mereka dapat menyentuh dan memegang Tuhan Yesus secara fisik. Bagi kita diperlukan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Dengan iman, Roh Kudus akan membuka mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat Tuhan, kita dapat berbicara dengannya, kita dapat mendengar suaranya, dan kita dapat merasakan kehadirannya. Jadi jawaban dari pertanyaan mengapa kita enggan untuk menaruh harapan kita pada Kristus adalah kita belum memiliki iman yang teguh untuk mempercayakan hidup saudara dan saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya selanjutnya, mengapa sulit bagi kita untuk memiliki iman yang teguh?
Sering kita dengar bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, hidup tidak selalu menjadi lebih baik, atau hidup kita akan selalu sukses, atau kita selalu sehat. Kadang setelah ikut Tuhan Yesus, hidup kita malah menjadi lebih susah dari sebelumnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa setelah kita ikut Dia, maka hidup kita akan selalu penuh dengan susu dan madu, akan banyak berkat, banyak uang. Ayat ke-6 mengatakan bahwa orang percaya akan mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi jangan takut, karena Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri saat kita mengalami pencobaan. Hal ini tertulis di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, yang mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jika kita kembali ke ayat 6 dari 1 Petrus 1, di ayat yang sama ini juga memerintahkan kita untuk tetap bergembira dalam menjalani pencobaan-pencobaan ini. Karena ini adalah bagian dari proses untuk memurnikan iman kita. Jadi jika kita belum memiliki iman yang teguh, apakah itu karena kita takut untuk menjalani proses pemurnian iman ini? Secara manusia, tidak ada orang yang mau untuk diuji atau dicobai, karena berarti kita harus bertahan, kita harus berjuang untuk melewatinya, dan sering kita harus menderita. Biasanya kita mau hidup kita berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Jika kita menyadari apa yang akan kita dapatkan setelah melalui proses pemurnian iman ini, kita akan berpikir 2 kali sebelum menolak prosesnya. Di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kesengsaraan yang kita alami karena iman kita kepada Tuhan Yesus, hasil akhirnya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-7, di 1 Petrus pasal yang pertama tadi, menyatakan apa yang akan kita dapatkan jika kita memelihara iman kita kepada Kristus dan bertahan sampai akhir, yaitu yang pertama, keselamatan kita yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Dan yang kedua, kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa kan? Apakah kita masih pikir dulu untuk beriman teguh dan menaruh harapan kita hanya pada Kristus saja? Mari saudara, kita dengan yakin dan beriman, berpengharapan hanya di dalam Kristus saja. Harapan di dalam Kristus ini bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi juga berbicara tentang saat ini, saat kita masih ada di dunia. Kita mempunyai harapan bahwa hidup kita di dunia saat ini hanyalah permulaan
dari hidup kekekalan kita bersama dengan Allah. Sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diberikan hidup yang berkelimpahan dan hidup yang kekal. Kedua hal ini berjalan berdampingan. Karena kita mempunyai harapan di dalam Kristus dan Roh Kudus membimbing kita, maka hidup yang berkelimpahan ini dapat terjadi semasa kita ada di dunia. Saat kita menghembuskan nafas terakhir kita di dalam tubuh sementara ini, maka kita akan diantar ke kekekalan. Kehidupan di rumah kekekalan kita adalah kekal dan berlimpah. Dan keduanya adalah kelanjutan dari hidup kita di dunia ini. Hidup yang berkelimpahan itu tidak selalu bicara tentang materi, tapi juga berlimpah dalam damai sejahtera. Karena apa gunanya kita memiliki semua kekayaan dunia ini, tapi tidak memiliki damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita bisa percaya penuh bahwa apapun yang terjadi di dunia atau keadaan-keadaan berat yang kita hadapi, itu tidak memiliki kuasa kekal atas kita. Jika kita membandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan di rumah kekekalan kita, maka keadaan-keadaan sengsara atau keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini, itu hanyalah bagian dari waktu saja. Damai sejahtera yang kita miliki di dalam Tuhan adalah jaminan atas harapan kita tentang apa yang akan datang. Saya ingin meminjam ilustrasi yang Pastor John pernah pakai untuk menjelaskan hidup kita di dunia saat ini dan hidup di kekekalan nanti. Beliau memakai kabel penyambung atau extension cord seperti ini sebagai contoh. Jadi bagian kepala dari kabel ini ukurannya itu lebih pendek dibanding dengan ukuran seluruh kabel ini. Bagian yang pendek ini melambangkan hidup kita di dunia saat ini. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, apa yang kita lakukan di dunia ini akan berakibat kepada hidup kita di dalam kekekalan nanti yang tidak terbatas. Dan kekekalan itu jauh lebih panjang dari extension cord ini. Karena kekekalan itu tidak ada batasnya. Jika kita ingin memiliki keselamatan dengan kekekalan bersama dengan Yesus, maka mulailah saat ini. Saat kita masih ada di dunia ini. Untuk menumbuhkan, untuk memelihara, untuk menguatkan, dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dengan iman yang teguh akan membuat kita menaruh harapan hanya di dalam Kristus saja. Bapak Ibu, pilihan untuk menentukan di mana kita taruh harapan ada di tangan kita masing-masing. Berdoalah untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita membuat keputusan yang benar dan memilih untuk menaruh harapan kita hanya di dalam Kristus saja. Saya berharap melalui renungan malam ini, saudara dan saya dapat menentukan atau menguatkan keputusan kita di mana kita akan letakkan harapan kita. Harapan yang benar hanya ada di dalam Kristus saja. Sebagai penutup renungan malam ini, mari kita dengarkan pujian In Christ Alone. Saya berharap renungan dan pujian ini dapat memberi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure
and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my